Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Sakina Mawar dari kelompok 30 Visual The Best. Saya dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan NIM 2310532050. Jadi di sini saya akan membuat video tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan iptek di era sekarang yang berjudul dengan pinjol. Jadi sebelumnya tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas bakti Unan. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjol ilegal? Jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjol ilegal. Yaitu yang pertama, membayar utang lain. Yang kedua itu bisa juga terlibat dengan judi. Yang ketiga, latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Justru dengan meminjam di pinjol ilegal ini malah memperburuk keadaan ekonomi rumah tangga loh. Yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan gaya hidup. Ini bisa terjadi karena gengsi, seperti membeli gadget baru yang sebenarnya pada zaman sekarang gadget sangat dibutuhkan. Tapi masalah yang sering saya temui yaitu banyak orang yang di luar sana yang membeli gadget atau HP bukan karena kebutuhan, melainkan karena gengsi atau karena ingin bergaya saja. Mereka membeli gadget dengan merek ternama dengan meminjam duit di pinjol ilegal biasanya. Yang kelima itu ada kebutuhan mendesak. Ini biasanya terjadi karena pinjaman online itu dananya lebih cair, cepat. Yang keenam itu ada perilaku konsumtif. Yang ketujuh, tekanan ekonomi. Yang kedelapan adalah membayar biaya sekolah. Pinjol memang memiliki dua sisi. Salah satunya menguntungkan masyarakat. Misalnya di bank, kalau kita meminjam duit itu prosesnya sangat berbelit. Persyaratannya juga banyak yang belum tentu disetujuin. Pinjol di sisi lain memberikan keleluasaan kepada masyarakat, yakni bisa meminjam lebih cepat dan mudah, yang akhirnya menjadi pilihan masyarakat di era kekinian. Masyarakat memiliki kesempatan lebih luas dalam proses meminjam. Yang kedua, saya akan menjelaskan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pinjol ilegal. Efek dari pinjaman online ilegal ini bukan hanya bunga yang besar, tapi juga bisa berdampak pada kehidupan peminjam, termasuk rumah tangga yang berantakan hingga bunuh diri. Ini terjadi karena peminjam pinjol tidak mampu membayar. Pada akhirnya mereka memiliki dampak masalah yang jauh lebih besar. Mereka juga bisa menjual aset berharga mereka, seperti bisa menjual rumah, tanah, ataupun mobil atau kendaraan lainnya yang berharga. Namun pinjaman online ilegal ini memiliki dampak yang lain seperti rumah tangga berantakan dan kasus bunuh diri pinjol yang membelit. Yang ketiga, saya akan menjelaskan cara menghindari terlibat dalam pinjol ilegal dan cara mengatasi jika sudah terlibat dalam pinjol ilegal. Yang pertama itu cara menghindari pinjol ilegal yaitu pendidikan keuangan. Pendidikan keuangan yang baik adalah langkah awal yang penting. Memahami konsep dasar keuangan dan mengelola uang dengan baik dapat membantu Anda menghindari ketergantungan pada layanan pinjaman online ilegal. Yang kedua itu ada penelitian. Sebelum menggunakan platform pinjaman online, teliti dengan cermat. Pastikan platform tersebut memiliki lisensi resmi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang dan telah mendapatkan reputasi baik. Yang ketiga itu ada verifikasi legalitas. Pastikan platform pinjaman online memiliki izin operasi yang sah dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat itu ada bandingkan pilihan. Jangan terburu-buru memilih layanan pinjaman.
Bandingkan berbagai platform, suku bunga, biaya, dan persyaratan sebelum memutuskan. Yang kelima itu adalah yang paling penting ya. Ini biasanya orang sering keliru di syarat dan ketentuan. Pastikan teman-teman semua memahami semua persyaratan. Biasanya persyaratan yang penting itu tersembunyi dan konsekuensi dari tidak membayar pinjaman tepat waktu. Solusi uh, solusi jika sudah terlibat pinjol ilegal adalah yang pertama, hentikan transaksi karena bisa membuat situasi semakin buruk. Yang kedua adalah hubungi lembaga keuangan. Ini dapat membantu mencegah platform dan merugikan orang lain. Yang keenam itu ada perbaiki keuangan pribadi. Jika situasi keuangan buruk itu jangan meminjam pinjaman online. Pertimbangkan untuk merencanakan perbaikan keuangan. Dan ingat juga bahwa menghindari terlibat pinjaman online ilegal lebih baik daripada harus mencari solusi setelah terlibat pinjaman online ilegal. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.